itu yang dibilang mau digagalkan nggak jadi gagal itu, malah itu akan jauh lebih dekat lagi itu hubungannya. Iya, kita bisa tanya Pak Tobing ya, Pak Tobing bisa konfirmasi. Kalau Israel sama Amerika ini udah tahu itu posisi koordinatnya, posisi X, Y, Z-nya itu udah tahu, tinggal nge-push itu buttonnya apa, tombolnya tinggal push, udah tahu tujuan kemana tuh roket. Jadi tinggal nunggu waktu aja, udah nggak usah nyari-nyari. Mereka udah intelijennya udah tahu lah lokasinya, pinpointnya, pakai GPS itu di mana, X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Ya kan udah 3 dimensi. Mereka udah tahu. Waktu-waktu udah tinggal tinggal pijat tombol aja udah. Nggak usah repot-repot. 7 Oktober itu mereka nyerang 400 meter itu sudah masuk wilayah Israel loh. Kalau lewat terowongan mereka juga bisa bangun itu terowongan, tapi masuk ke wilayah Israel itu lebih bahaya. Jadi untung dia pada saat 7 Oktober itu masih untung saya bilang, karena belum nyampe Pak, belum sampai ke wilayah Israel. Kalau dia serang masuk dari wilayah Israel, dia serang di dalam Israel lebih parah Pak. Jadi iya, ya maksudnya terowongan ini kan terowongan tikus. Contoh iya, soal dia Februari kan ya Sinwar itu waktu lagi minum kopi, tentara Israel masuk kan dia sempat lari. Tahu-tahu ya Sinwar udah di Qatar. Pak saya ini kok punya pandangan gini Pak Pol. Kenapa Indonesia ini menolak hubungan dengan Israel? Soalnya kalau kita di Indonesia ya, gereja dibakar, kebaktian dibubarin, Rosario dibubarin. Kita teriak ke negara Kristen, Amerika, Eropa, mereka nggak ngomong apa-apa, diem aja. Kalau kita ada hubungan sama Israel, kita minta tolong Israel, mereka pasti maju. Itu pandangan saya. Makanya mereka takut kali ya kalau Indonesia ada embassy di Indonesia. Mungkin juga ya. Kalau kita teriak sama Barat juga, Barat nggak nolongin, diam aja. Bilangnya cuma, kalian hidup di negara mayoritas, ya bla bla bla. Itu paling jawaban. Kalau umpama Israel kemungkinan mereka mau bantu. Kalau nggak tahu ya penerapan saya, pemikiran saya sih. Pak Andi, ini Pak Andi, selama ini Amerika tuh paling ini loh getol ngurusin negara lain kalau ada apa. Kan memang semua bayar security. Eropa kan bayar security ini ke Amerika. Memang bayar, iya, karena kan tentara dari Amerika, Eropa hanya ngasih uang saja. Belanda, Jerman nggak punya tentara yang kuat, mereka bayar sama Amerika. Memang begitu. Dan biasanya itu Partai Demokrat itu biasanya. Iya, Yordania sama Arab Saudi yang melarang rudal ya. Sedangkan rudal Israel tak boleh lewat wilayah ini. Arab Saudi dan Yordania dilaporkan melarang Iran melewati wilayah udara mereka untuk menyerang. Ya Israel simpel aja. Memang benar. Ya nggak mau lah, karena kalau jatuhnya di Arab gimana? Ya mumet toh, jatuhnya di Mekah misalnya. Kalau bensinnya habis, jatuhnya di Mekah, ya mumet. Makanya tempo hari waktu si Iran meluncurkan 300 rudal berapa itu kan yang ngantem bukan Israel Pak, bukan Iron Dome, orang-orang Jordania, ya orang Jordan sama negara lain, sama Turki kalau nggak salah, mereka yang ngantem rudalnya. Saya bilang aneh. Tapi itu juga ya itu juga ya kalau kita lihat ya, kalau Iran nekat nyerang ya, jangan kaget loh, tahu-tahu tentara Israel itu bisa masuk ke Yordania atau Arab Saudi ke perbatasan dengan Iran. Jangan kaget loh, atau Iron Dome-nya Israel bisa ada di perbatasan antara Iran dengan Arab Saudi atau Iran dengan Yordania. Mungkin bisa ada di sana loh. Bisa jadi loh. Jadi kalau Iran nekat nyerang, malah pusing dia. Kalau menurut saya Pak Soba, Amerika udah pasang itu Patriot missile-nya di daerah
di daerah perbatasan Jordan. Saya rasa kan Amerika sama Jordan kan hubungannya baik. Gua nitip senjata nih, gua taruh sini. Kalau ada roket dari Iran, kalian tembak deh. Kan bisa juga. Kita nggak tahu. Bisa juga. Iya bisa Nah, juga. kita nggak tahu kan? Udah ada. Iya betul. Ada, Bisa juga udah terpasang gitu sebenarnya tuh. Iyalah, kayak kamu main sekak kan semua udah diatur nih, pertahanannya gimana kan udah diatur. Betul. Kita aja orang awam kagak tahu, kagak ngerti begituan. Iya. Tapi kan intinya kalau sampai itu terjadi, artinya hubungan Israel dengan Yordania, Israel dengan Arab Saudi itu kan akan jadi bagus gitu. Malah yang kemarin katanya yang pertama itu kan Hamas itu, wah mau menggagalkan kerjasama hubungan baik Israel dengan Arab Saudi, mau menggagalkan kan gue jadi teken itu. Nah, kalau dia ini bisa gak usah teken lagi, udah kerjasama itu. Yang dibilang mau digagalkan sih nggak jadi gagal itu. Malah itu akan jauh lebih dekat lagi itu hubungannya. Iya. Kita bisa tanya Pak Tobing ya, Pak Tobing bisa konfirmasi. Kalau Israel sama Amerika ini udah tahu itu posisi koordinatnya, posisi X, Y, Z-nya itu udah tahu, tinggal nge-push itu buttonnya tombolnya tinggal push, udah tahu tujuan kemana tuh roket. Jadi tinggal nunggu waktu aja, udah nggak usah nyari-nyari. Mereka udah intelijennya udah tahu lah lokasinya, pinpointnya, pakai GPS itu di mana, X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Ya kan udah 3 dimensi. Mereka udah tahu. Waktu udah tinggal tinggal pijat tombol aja udah. Nggak usah repot-repot. Udah tahu. Jadi kita nunggu aja seperti Bu Ellen C tadi bilang, kenapa nggak mau nyerang duluan? Janganlah, kita jadi orang baik aja deh. Tunggu dia kan nyerang, tapi nyerangnya nggak nyampe, nah kita habisin. Tapi kan Pak Andi nggak bisa ya jadi satu alasan gitu ya. Kan dia udah pakai proxy Hamas, udah bunuh banyak kan rakyat Israel. Terus Hezbollah kan nyerang terus setiap hari dari 8 Oktober sampai sekarang. Terus Houthi udah coba juga, udah nyerang. Terus Jihadis Islam, terus dari Syria. Kan banyak udah itunya. Nah, ya, apa nggak proksinya itu? Proksi-proksinya Houthi kan udah habis, tinggal Hezbollah sekarang. Houthi mana ada suara lagi? Iya. Belakangan. Nggak bisa begitu Bu Ellen sih. Karena walaupun ya kan kita lihat secara ininya kan Iran itu kepalanya yang harus dihancurin. Kalau palanya hancur ya anak-anaknya nih nggak mungkin lagi berani kan gitu loh, nggak ada kepalanya gitu loh. Betul. Jadi, Bu Ellen sih, tapi itu kan hanya kita melihatnya secara ininya, secara kelihatannya begitu. Tapi secara aturannya itu kan boleh seperti gak ada hubungannya dengan Iran. Jadi nggak bisa langsung nyerang, itu masalahnya. Udah nyata loh Pak. Betul, walaupun nyata, tapi keadaannya kan nggak bisa begitu Bu. Kalau bisa begitu mah langsung saya rasa udah langsung diserang dari awal. Ngapain lagi nyerangin yang rocok-rocoknya itu nggak perlu. Enggak, bottom line ini kan Iran ini duitnya masih kuat. Zamannya Trump tempo hari itu dia udah dicekik, duitnya udah habis. Terus sama Biden dibuka lagi, masih bisa jualan minyak. Ya kan, tiap hari masih ada 400 yang namanya ghost ship. Jadi kapal orang luar negeri, kapalnya Iran tapi pakai bendera luar negeri. Jadi masih bisa jual minyak. Itu kan bajingan sama si Biden ini itu dibiarin aja. Satu hari dia bisa ekspor berapa juta barel minyak. Itu mereka dapat duitnya dari sana. Zaman Trump dulu dicekik, ya kan, kapal-kapalnya dicekik semua, dia nggak bisa jualan minyak, duitnya habis. Kata-kata Bibi waktu di depan Kongres itu bahwa Iran useful idiot itu cocok juga untuk Biden tuh Pak, berarti. Well, ini kan fakta ini, yang saya bilang. Disampaikan nama Ted Cruz itu.
Republikan dari Texas. Dia bilang waktu ditanyain itu menterinya Biden ditanyain dia nggak bisa jawab. Ada berapa ghost ship di Iran? Mereka nggak bisa jawab. Terus si Ted Cruz bilang kenyataannya saya tahu ada 400 ghost ship tiap hari ngangkatin minyak dari Iran. Jualnya kemana? Ya ke Rusia sama Cina lah. Mereka ada duit. Itu dua negara itu yang beli. Rusia sama Cina. Makanya sekarang duitnya banyak, mereka orang Jawa bilang lama. Jadi kepalanya gede. Ya kan? Iya. Money talking. Yang paling menderita ya rakyat Gaza yang dikorbanin. Kalau perangnya makin lama, ya rakyatnya makin menderita. Sekarang udah 40 ribu lebih yang mati ya di Gaza ya. Entah angka benar, entah angka, tapi kan cukup besar ya. Dan ya orang Gazanya, yang dirugikan ya rakyat Gazanya. Ya makanya dibikin mabok agama Pak Paul. Kalau udah mabok agama kan udah nggak berasa menderita. Nggak berasa tuh dan nggak sadar kalau dia menderita. Harusnya ya menurut saya Israel tuh jangan ngomong tuh ya Pinto, katanya kalau Ngomong dong, Iran nyerang itu kan ada aturan perang ya. Ya satu aja rudal itu perang. Terus Iran akan dibuat mundur 20 tahun ke belakang seperti sebelumnya. Zaman batu gitu, akan terus semua target apa disebutin tuh yang mau diserang. Bukan itu aja katanya, ekonominya juga katanya akan diinikan Iran. Jadi takutlah si Irannya dengar begitu. Harusnya jangan diomongin. Itu akan gimana gitu, jangan dibilangin gitu loh. Jadi biar Irannya nyerang, biar Israel bisa bales gitu. Itu tak rasa ada ini Bu, ada convention dunia ya, kalau mau nyerang harus ngasih tahu. Tapi kan Hamas kan teroris, mereka nggak ikutin United Nation punya convention, mereka nyerang seenak jidatnya kan gitu. Iran juga gitu Pak, waktu bulan April tuh nyerang seenak jidatnya, dia nggak mikirin kok kena rakyat sipil apa enggak. Makanya. Ya. Iran juga yang waktu 300-an misil yang April tuh dia kan nyerang gitu aja juga kok, dia nggak mikirin tuh kena rakyat sipil mau kantor mau apa gitu, dia nggak mikir kok. Dia nggak pakai kok. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, orang Islam ini gobloknya bukan main ya, seperti Gaza ini ya. Kalau mamanya kamu nggak nyerang kan kamu masih sekarang hidup aman, masih banyak gedung. Kamu sekarang nyerang terus untuk masa depan, sama Israel mau dibikin mau tembok border. Terus segala future government itu pemerintahan ke depan juga Israel masih harus memonitor. Itu mereka punya persyaratan. Apapun pemerintahan baru, Israel harus tetap memonitor. Biarpun itu dikasihin PLO atau mungkin Hamas, kebanyakan sih kasihin PLO. Si Mahfud Abbas ini harus step up, harus maju untuk ngurusin orang-orang mereka juga Palestina yang di Gaza, saya rasa. Tapi tetap Israel harus punya kontrol juga. Kan goblok orang kadrun ini. Ya kan? Sekarang hidupnya dikontrol malah. Saya pernah waktu awal ya, saya dengar sebuah video tuh Yair Pinto, dia bilang mungkin dari terowongan ya seluruh yang di Gaza itu tinggal 400 meter lagi loh sebelum waktu tanggal 7 Oktober itu mereka nyerang, 400 meter itu sudah masuk wilayah Israel loh. Kalau lewat terowongan mereka juga bisa bangun itu terowongan, tapi masuk ke wilayah Israel itu lebih bahaya. Jadi untung dia pada saat 7 Oktober itu masih untung saya bilang, karena belum nyampe Pak, belum sampai ke wilayah Israel. Kalau dia serang masuk dari wilayah Israel, dia serang di dalam Israel lebih parah Pak. Jadi iya, maksudnya terowongan ini kan terowongan tikus. Contoh soal Februari kan Yahya Sinwar itu waktu lagi minum kopi, tentara Israel masuk kan dia sempat lari. Tahu-tahu Yahya Sinwar udah di Qatar untuk pelantikan. Kan gitu, berarti dia bisa lolos, berarti ada lubang-lubang tikus yang masih belum ketahuan. Kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan goblok. Kalau mereka bangun tunnel, terus tanahnya itu dibuang kemana ya? Saya jadi bingung. Tunnel begitu banyak dalam itu dibuang kemana kok nggak ada orang? Gila ya, belasan tahun kok nggak ada orang yang tahu kan gitu. Untuk membangun itu ya, kita bayangin tuh berapa effortnya tuh seperti apa ya sampai begitu. Iya.
Oh ya, Terus tanahnya tuh Bu, tanahnya tuh dibuang kemana gitu. tanahnya juga luar biasa. Luar biasa. Lanjut, Siapa nih, Paul Jadi Dere? gini Pak Paul,